Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Pak Dias mulai pembelajaran hari ini dari tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ada orang yang bekerja sebagai pelukis, penari, sutradara, dan pesulap. Nah, pekerjaan tersebut merupakan contoh dari pekerjaan seni. Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Kalau anak-anak suka seni apa? Apakah kalian menyukai seni tari? Ada loh banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia ya peran para penari daerah itu. Nah, berikut ini ada sebuah kisah tentang seorang penari daerah. Bacalah teks berikut ini ya anak-anak secara mandiri di buku tema kalian yang berjudul Kisah Seorang Penari Gandrung Banyuwangi, dan kerjakan soal latihannya ya. Coba amati puisi berikut ini. Puisi yang berjudul Puisi Penari, karya S. Cahya Trilion Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun sahdu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari. Dengan senyum dan ketulusan, gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Bisa kalian lihat puisi terdiri dari beberapa bait. Ada 6 bait dan 1 bait terdiri dari 2 baris. Puisi tersebut menceritakan tentang gambaran seorang penari yang menari di atas panggung. Nah anak-anak, seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada di dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Oleh karenanya sangatlah penting untuk kita mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Nah, berikut ini ada contoh tari yang ada di Indonesia. Ada tari pendet dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, tari saman dari Aceh, tari remo dari Jawa Timur. Tahukah kalian anak-anak, negara Indonesia kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang berkembang di dalamnya. Apa saja ya manfaat makhluk hidup di sekitar kita anak-anak? Makhluk hidup itu terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia perlu tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya anak-anak. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sehingga bisa memberikan manfaat. Tumbuhan dan hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Tumbuhan anak-anak membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak menjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Kalau hewan apa saja ya manfaatnya? Banyak sekali. Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alamnya. Nah, berikut beberapa manfaat tumbuhan dan hewan. Yang pertama anak-anak, sebagai sumber bahan pangan.
Hewan merupakan sumber makanan manusia, antara lain ada sapi, ayam, udang, ikan. Kalau tumbuhan juga anak-anak, misalnya apa? Sayuran, buah-buahan, palawija, padi, kedelai, dan jagung. Itu semuanya untuk sumber makanan kita, energi kita. Ada juga sebagai bahan sandang atau pakaian. Nah, bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan yang dimanfaatkan misalnya kapas, dibuat benang, kain, kemudian baju. Kalau hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat, sutra, dan domba. Serat-serat tersebut dijadikan benang, kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain, kemudian dijahit menjadi baju. Kemudian ada juga untuk peralatan rumah tangga anak-anak, misalnya kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, pinus untuk meja, lemari, dan sebagainya. Dan juga untuk produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan loh sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat banyak sekali, contohnya ada kunyit, jahe, temulawak, kumis kucing yang dimanfaatkan sebagai obat untuk kesehatan kita. Hewan juga ada loh yang digunakan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan juga cacing yang diolah terlebih dahulu tentunya. Nah, sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Pak Dias minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.